umurnya untuk meneliti tentang alam semesta, ya, tapi geletek salah. Ini dia. Apa contohnya bodoh itu? Al-jahl itu apa? Kaidrakil falasifati annal alama qadimun. Apa alam? Wa huwa masih wallahi ta'ala. Ngerti nggak? Annal alam qadimun katanya. Apa alam? Wa huwa masih wallah. Ya alam semesta ini. Pokoknya selain Tuhan, dia percaya ada Tuhan. Tuhan itu menciptakan. Ya. Sebagian begitu. Akhirnya dipikir lagi. Ya. Nah, alam ini. Semesta ini. Pikir-pikir akhirnya qadim. Nah, qadim itu ada dengan sendirinya. Maksudnya, kalau ada dengan sendirinya kan juga didahului oleh tidak ada, tak? Ini enggak. Tidak didahului oleh tidak ada. Itu namanya qadim. Qadim jangan dimaknai dahulu. Tapi masih bermula dahulunya. Enggak qadim namanya. Qadim itu maknanya adalah la awwala lahu. Dia tidak punya awal. Maksudnya ada memang. Enggak tahu gimana pokoknya ada. Ya jelas salah. Kita kan sangat dapat menghancurkan teori itu. Kita tawarkan dulu apakah alam, apakah setuju apabila saya katakan kepada Anda wahai filosof bahwa salah satu tanda dari sifat baru itu adalah adanya perubahan. Itu yang harus ditawarkan dulu. Ketika dia ngomong iya, teruskan. Jika tidak, cukup sampai di sini perdebatan kita. Lakum dinukum walidin. Ngerti enggak? Lana i'tiqaduna wa lakum i'tiqadukum. Tapi ternyata kalau iya, enggak? Kalau iya, kita puji dulu dia. Bagus sampean. Bahwa Anda berarti berpikir bahwa tanda sesuatu yang baru itu berubah. Jika dia katakan sudah tidak. Siapa yang bilang bahwa baru itu berubah? Ya kan? Sudah cukup. Dia bodoh berarti. Nggak usah teruskan. Sok filsafat dia berarti. Ngerti nggak? Tapi kalau dia bilang, iya, di antara tanda barang baru adalah berubah. Adanya perubahan pada barang itu. Langsung kita kasih teori. Ngerti nggak? Ambilkan ini, ambilkan ini. Lihat ini semuanya nih. Nih. Dulu dia kecil menjadi besar. Nanti suatu saat mati ini mulai mengering. Setujukah Anda kalau ini dikatakan perkara baru? Setuju. Terus begitu. Ngerti nggak? Sekarang yang Anda pikirkan adalah alam. Alam semesta. Alam semesta. Apakah ada perubahan? Apakah ada pergeseran? Ngerti nggak? Apa jawabannya? Apa jawabannya kira-kira? Pasti ada. Karena kalau dia menjawab tidak, kita langsung ini. Gunung begini, ini semuanya. Sebenarnya awannya semua ngerti nggak? Ini menunjukkan ada perubahan. Kalau sudah tadi kaedahnya disepakati, kan ngomong. Ngerti nggak? Kan sudah disepakati tadi. Ngomong. Berarti alam baru. Kalau kita pakai kaedah mantiki ya, kaedah logika, tinggal katakan. Al-alamu mutaghayyirun. Setuju? Itu aja. Alam itu berubah. Setuju? Kalau jawaban setuju, teruskan. Wa kullu mutaghayyirin haditsun. Setuju? Harus disetujui kan tadi sudah setuju. Ambil muqaddimah ini apa namanya? Maudhu pada muqaddimah pertama dan ambil mahmul pada muqaddimah kedua, susunlah menjadi sebuah natijah bernama al-alamu haditsun. Setuju enggak? Harus setuju. Karena sudah kadang disetujui muqaddimahnya. Itu cara. Itu pun meski ente mau menetapkan sebuah hukum syar'i harus menggunakan cara seperti itu. Jadi ini kan adat-adat seperti ini kan sudah jauh dari para santri, para tundabul ilm. Adat seperti ini sudah nggak ada lagi. Makanya nggak ada orang pinter sih. Susah nemukan orang pinter di pesantren sekarang. Ya kalau baca kitab banyak yang pintar, ya kan? Apalagi nggak ada kadang-kadang di sebuah pesantren nggak ada yang bisa baca kitab, lalu bilangin dalik. Apakah ada? Ya ada terus. Pesantren nggak ada di dalamnya orang yang bisa baca kitab. Percaya nggak ente? Pesantren, pondok pesantren. Nah, percaya? Dia sangat percaya. Ente kali semua.
Ini ya pondok pesantren. Tidak ada yang bisa baca kitabnya. Produk sana tidak ada. Kok tahu Ustaz? Loh, terus saya tidur apa di sana? Ya, semua orang itu, mulai yang sudah katanya ngajar, selesai tahu semua itu. Murid saya semua itu. Oh, ini bahaya nih begini nih. Segera harus diadakan reformasi, bahkan revolusi. Iya, jangan sekedar reformasi. Reformasi ini kan ganti posisi. Ini harus revolusi dari bawah, revolusi itu. Ada saurah, harus ada inkilab ini. Iya. Nah, bahaya kan, nggak boleh ini kan, nggak boleh dibiarkan itu. Nah. Oke, itu yang dinamakan dengan al-jahl. Wa ba'dhum wasafa hadzal jahl bil murakkab. Yang barusan ini dikatakan jahil murakkab. Yang barusan ini yang ditakrifkan itu katanya jahil murakkab. Ya yang penting bodoh gitu aja, enggak ada murakkab, enggak ada ini. Itu kan penambahan karena memang dilihat katanya ada orang apa namanya? Yang barusan itu loh. Ahli filsafat yang mengatakan bahwa bumi dan isinya ini, langit dan bumi serta isinya itu adalah qadim, yang mengatakan begitu jahil murakkab. Jahil karena tidak tahu yang pertama, yang kedua tidak tahu pada dirinya, tidak tahu. Rajulun la yadri annahu la yadri gitu lah. Nanti enggak rajulun la yadri annahu la yadri. Ya sudah tahu enggak tahu karena hakikat alam kok masih punya statement itu lah. Nah, yang lebih bodoh lagi yang menukik, yang menggembar-gemborkannya itu yang lebih bodoh lagi. Itu nyata kok. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin haditsun. Al-alamu haditsun berarti. Iya dah. Nah, itu dia. Nah, sedangkan waja'al al-basita, sebagian ulama menjadikan jahal basit adalah adamal ilmi bisyai'. Waja'al al-basita adamal ilmi bisyai'. Pokoknya nggak tahu apa-apa, ya, itu dinamakan jahil basit. Basit itu dasar. Basit itu dasar. Artinya jahil pada dasarnya. Ya. Ka'adami ilmina bima tahtal aradin wa bima fi butunil bihar. Katanya seperti itu. Kalau saya malah tidak. Itu malah bukan jahil. La basit wala murakkab. Orang kalau tidak tahu apa yang ada di dalam bumi, ya, itu bukan bodoh. Sampai enggak? Orang yang tidak tahu apa yang ada di dalam, bukan bodoh itu. Saya kira yang dimaksud dengan bodoh itu adalah orang yang sudah diberitahu berkali-kali lagi, ya, tapi dia tidak nyambung. Nah, itu bodoh. Sudah nggak on istilahnya, otaknya off. Ngerti ya? Itu bodoh. Ya kalau saya tahu di bawah itu lalu dikatakan berarti antum bodoh Ustaz. Loh, saya tidak pernah dikasih tahu bahwa apa teori yang dapat istilahnya mengetahui bahwa bumi kan tidak pernah dikasih tahu saya. Kan harus ada teorinya dong. Baru ketika saya tidak mampu menjangkaunya, oh berarti antum bodoh. Boleh dikatakan begitu. Nahu tiap hari dikasih. Kasih nahu. Saraf, balaghah, sulfigi. Tiap hari. Enggak bicara yang lain. Nahu, saraf, balaghah, sulfigi. Setiap hari. Tanyakan. Alamat rofa dari si mufrad. Nah situ ya Ustaz. Wah, ini ajhalul juhala. Berarti. Alhamdulillah. Baru ini jahil. Kalau ini saya kira tidak masuk. Kalau menurut saya, ya. Nggak tahu kalau dia nanya. Betul. Kalau saya ikut musannif saja. Di sebagian ulama saja. Waja'ala ba'dhum al-basita. Sebagian ulama mengatakan bahwa ada yang dinamakan jahal basir, yaitu jahal atau bodoh pada sesuatu yang dia tidak tahu sama sekali. Seperti yang ada di bawah bumi apa, berarti bodoh dia. Wow,
Kalau saya tidak setuju. Kalau saya lebih setuju apa yang dikatakan, apa yang dikatakan musannif, yaitu Imamul Haramain. Bahwa yang dimaksud dengan bodoh adalah at-tasawwur, ya, seperti yang dikatakan itu. Apa ibaratnya di sini? Tasawwuru syai' ala khilati ma huwa bihi fil waqi'. Saya lebih setuju pada ini. Ngerti nggak? Dia memikirkan cuma salah hasilnya. Oh, dikasih tahu yang pikir, ayo, ini sudah kita salah hasilnya. Itu bodoh. Ya, kalau di bawah bumi, kita yang tahu. Di perut laut ini, di butunil bihar, tengah-tengah laut sih ya. Yang tahu kita ada ikan gitu aja, batu di dalamnya. Ini ya kan? Lalu apakah ikannya di sana ada yang ini yang ini? Ya, tidak tahu, belum ada penelitian. Ya kan? Nah, paham itu ya? Menurut sebagian ulama, ba'duhum ini, ya, berarti ketidaktahuan kita kepada apa yang ada di bawah bumi dan apa yang ada di perut laut, ya, atau di tengah laut, itu termasuk bodoh. Menurut ba'duhum. Yang disampaikan oleh Al-Mahalli. Bukan menurut Al-Mahalli, menurut ba'duhum yang disampaikan oleh Al-Mahalli, syarih. Jelas ya? Itu. Tapi kata Al-Mahalli selanjutnya, wa ala ma dzakarahul musannif, tapi kalau melihat takrif tentang jahl yang diutarakan oleh Al-Musannif, berarti tidak tahunya kita kepada apa yang ada di bawah bumi dan apa yang ada di tengah laut, la yusamma hadza jahlan. Ini enggak dinamakan. Wah, saya lebih setuju ini. Ya kalau begitu ya membodoh-bodohkan orang terus kita. Ya, orang itu tergantung keahliannya. Baru ente mengatakan kalau saya ditanyakan umpamanya tentang nahwu, katakanlah khilafnya ulama ini dan itu dalam berbagai macam bab nahwu. Lalu saya tidak tahu, boleh ente katakan. Antum bodoh berarti. Kenapa saya menekuni? Ternyata lupa atau memang tidak sampai tasawur saya, katakan. Atau tasawurnya lain, artinya tidak sama dengan apa yang dinukil dari orang Arab umpamanya. Nah, baru itu katakan, antum berarti bodoh. Boleh katakan begitu. Jadi ini bapak saya kerjanya kerja bikin kusen, bikin lemari. Bapaknya Wildan. Iya, tiba-tiba tanyakan, alamat nasab nggak mungkin tahu ya? Tahu ya? Hah? Bapaknya ente tahu alamat nasab ada berapa? Hah? Ya nggak mungkin. Tahu lah. Bapak saya mungkin masih tahu. Jadi bapak saya pondok dulu. Ya tahu lah, denger. Bapak ini nggak denger sama sekali gitu. Iya. Lalu terus saya katakan, berarti bapak ente bodoh dong? Ya tidak. Ini memang nggak mempelajari. Tapi ketika teori tentang kelautan, ya, secara tradisional tentunya ya, kita tanyakan ke bapaknya Nur Hasan, ternyata bapaknya Nur Hasan masih, menurut saya umpamanya ya, nah ini bidangnya kan, tapi dia tidak mengerti, dia bodoh. Ya, bidangnya kelautan. Cari ikan, cari cumi-cumi. Ya lah, ini bidangnya. Itulah dia. Jelas ya? Nah. Wal ilmu darulah. Ilmu terbagi jadi dua. Ya. Ilmu terbagi jadi dua. Dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak masuk dua itu. Nah, yang dibagi jadi dua adalah ilmu hadis. Ngerti nggak? Ilmu hadis. Ilmunya barang baru. Ilmu hadis itu ilmunya makhluk. Babnya kan begitu memang di surah itu. Surah mantik. Ilmu hadis. Ilmu tentang ilmu makhluk. Al-hadis itu makhluk. Ilmunya makhluk itu terbagi jadi dua. Ada ilmu daruri. Hadis ini biar nanti dimantik biar enggak bingung ente sama pelajaran itu. Itu waktu belajar itu. Itu waktu saya tahu ini dan itu tidak setahun 2 tahun. Saya lama dan tidak mikirin yang lain.
Ini memang ini yang saya pikirkan. Tidak bercabang-cabang pemikiran akhirnya. Akhirnya fokus. Nah sekarang baru saya belajar apa, bertambahan lah. Sebagai bahan juga ketika saya harus mengajar di hadapan kolega-kolega dosen. Ya kan? Banyak dosen-dosen yang belajar sama saya di usul fikih. Itu banyak. Malaikat saya. Jadi saya harus menyampaikan dengan bahasa sedekat mungkin kepada para dosen. Wahyu kan. Mengajar dosen dia. Nah, murid saya itu di usul fikih. Ya saya harus ngajar sesuai dengan bahasa yang paling dekat agar mudah dipahami oleh dia apa. Itu yang saya pelajari sekarang. Cari ilmu tentang seperti itu. Dulu nggak mikir ini itu, mikirin ilmu terbagi kedua ini. Masalkan lalu berusaha untuk mengungkap teori itu. Sejak dulu seperti itu. Nggak gitu nggak bisa ente. Nggak gitu nggak bisa. Berarti ente memaknai kitab cuma. Merasa sudah, beribadah. Merasa sudah beribadah, ngaji segala macam, memaknai kitab. Utawi, cleaning. Sekedar seperti itu. Ngerti nggak? Nah, ilmu hadis itu ada, ya garis besar nih, ada dua. Ada Rudi, ada ilmu Nabawi. Ini saja. Daruri ini adalah kecakapan alam. Bahasa kita ini kecakapan alam. Alamiah. Kalau ini kecakapan nalar. Ini kecakapan alam, ya, alamiah. Ini nalar. Orang nggak dipelajari yang dia nggak diajari nahu, nggak mungkin tahu nahu. Dia butuh ilmu nabari untuk membahas itu. Tapi kalau cari puting susu ibu, nggak usah diajari. Ngerti nggak? Itu ilmu. Dia punya pengetahuan agar dia ini. Dan ini berhubungan dengan khara'is. Nah, berhubungan dengan khara'is, tabiat, gharizah. Ngerti nggak? Naluri ini. Tahu dengan sendirinya intinya. Alamnya. Anak baru lahir taruh aja di perut ibunya. Dan itu memang jadi anjuran. Ya. Belum diapa-apakan lahir taruh perut ibunya. Tapi kecerdasan sejak awal. Dia akan nyari dengan sendirinya. Ini kelincinya memang masa ente yang ini. Oh ibunya juga nggak tahu caranya ngasih tahu itu. Ibu kelincinya itu nggak tahu caranya ngasih tahu. Kelincinya tahu. Yang punya kelinci tambah bingung juga menghadapi bagaimana ini. Karena dia belum pernah jadi kelinci gitu. Tapi anak-anaknya tiba-tiba ya ini sendiri gemuk-gemuk sendiri, ya tak? Itu ini maksud ini. Jelas ya? Nah. Kenapa harus dibahas ini? Ini kenapa? Sebenarnya perkembangan. Ya. Sudah saya katakan dulu bahwa ilmu ini harus dibahas sampai ke ini agar kita nanti dapat membuktikan bahwa hasil riset kita tentang hukum syariat ini benar-benar ilmu, masuk keyakinan. Jika tidak, turun satu strip bernama ghalabatul dzan. Di bawah itu sudah tidak kita terima. Nah, itu tujuannya cuma. Ngerti tak? Turun bawah satu strip bernama ghalabatul dzan. Di bawah ghalabatul dzan tidak kita terima. Ya itu wakilah itu deh. Sekedar seperti itu tanpa ada dasar yang kuat, tidak boleh kita gunakan itu. Memang sebagian ulama ada mengatakan untuk sampaikan kepada masyarakat umum boleh katanya menggunakan qaul-qaul seperti itu yang ditakbirkan dengan wakilah wa zama ba'duhum begitu dah boleh katanya. Tapi kalau untuk diri sendiri nggak boleh. Kalau diri sendiri malah harus ngambil yang syadid. Nah sekarang kebalikannya orang sekarang ini orang yang syadid untuk dirinya yang sahal yang mudah-mudah, yang suhula untuk dirinya, nanti dong mengerjakan apa, tanyakan, kok begitu? Menurut sebuah qaul. Dan lucu-lucu pertanyaan orang-orang ke saya itu, Ustaz, adakah qaul? Baik dari mazhab Syafi'i, qaulnya Imam Syafi'i, atau Syafi'iyah. Ngerti ya? Syafi'i, maksudnya beliau sendiri Muhammad bin Idris Syafi'i, atau Syafi'iyah, para pengikut Syafi'i, yang menyatakan bahwa adakah qaul? Ya, saya pasti menjawab ada. Nah, kalau ada pasti itu.
Lalu ditanya, ada kagak? Ada. Nah, dia apa? Tambah ngejar biasanya. Di kitab apa? Saya siap kita dengan. Coba antum lihat di kitab ini. Ya, saya kan banyak belajar di mazhab Syafi'i. Awal mazhab Syafi'i saya belajar banget di mazhab Syafi'i. Seperti itu. Harus begitu, siap intinya, gitu lah. Kita itu siap. Jadi guru itu siap, jadi tutor itu siap, gitu, dari sisi ilmiah. Ya, untuk hal-hal yang lain, ya, seperti keikhlasan itu kita pelajari sejak awal, nggak usah diomongkan saja. Keikhlasan, istiadat taqwa itu kafaratul ibadah, zuhud itu istilahnya pribadi itu pribadi. Di mana tuh orang yang masuk neraka? Kan syaratnya masuk neraka kan zuhud, tidak menjauhi larangan-larangan. Itu aja. Ya, apa lagi? Nyepi-nyepi. Nah, nyepi-nyepi begitu. Ada anjuran, tidak ada anjuran. Bikin repot sendiri. Itu kebiasaan ahli bid'ah memang ya, bikin-bikin. Ini repot agama jadinya. Iya, agama jadi repot sini. Ahli bid'ah bikin. Karena agama itu kan mudah. Dinu yusra. Dia suruh puasa. Selesai. Puasa. Tingkatan khawas. Jadi bertingkat-tingkat. Repot jadinya. Gitu. Ya, itu yang kita tahu. Repot jadinya agama itu. Ya pasti. Udah agama itu. Suruh puasa sama Allah. Mulai dari ini, suruh jangan ini. Dan disyaratkan juga, artinya suruh jangan riba, jangan ini. Ya sudah. Kalau ente nggak kuat, tidur harus. Selesai. Nanti bangun, tidur lagi. Selesai kan? Harus begini. Kita harus berpalu. Ini repot. Kok repot agama? Kalau agama, kalau ilmu memang harus repot. Kalau mau dikatakan repot, ya repot. Sebenarnya ya mudah juga. Hibun ilmu itu mudah. Karena bagi yang pertama kali mengenal itu repot. Nah, baik. Wal ilmu daruri ma la yaqau an nadarin wa istidlalin. Itu ilmu daruri adalah yang tidak butuh nalar, tidak butuh istidlal, tidak butuh cari dalil. 1 tambah 1 berapa sih? Itu termasuk daruri. Tidak usah berpikir itu. Ngerti enggak? 100% sama 50% mana banyak? Wah, ini jahlun. Itu tasawur syekh, tapi dikhilafi ma wal waqi' gitu. 100% sama 50% banyak 50% kan repot nanti. Ya itu contohnya jahlun saya tadi biasanya. Waduh. Baru kalian tadi tanyakan 1/2 sama 1/3 banyak mana? Berdua lah. Ya iyalah, 1/2 itu setengah 1/3 itu sedikit 1/3. Perkara 1 dibagi 3, ambil 1. Sama perkara 1 bagi 2, ambil setengah. Ya itu banyak 1/2 lah. Masa berpikir kalau itu? Ya, nggak tahu lagi ya. Mungkin masuk nadari itu ya. Kalau saya daruri itu. 1/3 sama 1/2 ya banyak 1/2 di. Kalau 100% banyak 100. Allah, ente jurusan apa dulu? Sekolah. Ente nggak sekolah lah? IPA. Temennya matematika. IPA. Waduh, ini sarjana-sarjana yang begini nanti nih. Yang dihasilkan begini. Ini jurusan IPA juga nih? Ya. Ya Allah. Kasihan gurunya yang punya murid NP. Gak berhasil gurunya. Aduh, repot ya. Naam. Kal ilmil waqi'i bi ihdal hawasil khamsil zahirati. Seperti kita mengetahui sesuatu dengan sekedar mengembangkan. Ya. Sekedar apa istilahnya? Mengembangkan potensi yang ada pada panca indera.
Mengembangkan potensi tangan ini apa yang ada tangan ini. Nah, kita dapat merasakan. Kalau ingin merasakan sesuatu jangan pakai kaki itu. Yang memang potensinya tangan gitu lah. Yang memang potensinya tangan. Lemes istilahnya. Apalagi kuping ya lah. Kalau ingin dengar sesuatu jangan Walkman-nya hidung taruh sini. Ya. Kalau cium terasi ya jangan dulu. Siapa yang ngajari ayo? Siapa yang ngajari bahwa Walkman itu sini, nggak sini. Dan kalau bawa ini bau terasi apa enggak? Gini enggak gini. Yang ngajari apa? Nah, ingat nggak ente siapa yang ngajari dulu? Hah? Katanya, ini dia ilmu daruriun. Ini maksudnya nih. Ini maknanya. Panca indera. Indra itu cuma 5. Ada indra ke-6 itu bohong. Dukun. Indra ke-6 itu klinik gitu. Itu bohong. So boleh sing nemokno kuburan 12 meter diurut-urut. Indra ke-6 itu bohong itu. Ada beresnya. Nggak kalah sama beruang kutub yang tahu ada anak anjing di bawah bongkahan es. Iya kan? Nah, jadi kalau beruang kutub memang indranya di sana, di bawah sekebal apapun, bahwa ada anak anjing laut yang lagi menyusui istilahnya dan dia butuh makan, dia tahu gali mah dia. Nah, itu indra keenamnya dia, gitu ya. Orang nemokno kuburan 12 meter. Wah, kangen deh. Wa yasamu wal basaru wal lamsu wasyamu wad dzauqu ya fa innahu yasulu bi mujarradil ihsasi biha. Ya pokoknya ada sentuhan-sentuhan, ada sinyal-sinyal positif ya. Akan dia tahu, tiba-tiba connect gitu ya. Tiba-tiba connect. Min ghairi nadarin wastidlalin, tanpa harus apa istilahnya? Naruh power ya. Power akal segala macam itu nggak perlu, tiba-tiba connect dengan sendirinya, nggak perlu power. Yang kedua ini dia an-nadhari, bahasa sininya amman ilmul muktasabu fa huwal mawqufu 'ala an-nadhar wal istidlal. Makanya dikatakan nadhari, muktasab, dihasilkan dengan kasab, dihasilkan dengan cara diberlakukan. Potensinya itu diberlakukan, diadakan tindakan apa yang harusnya dia tindak lanjuti dengan akalnya itu. Nah, itu namanya nazari. Kal ilmi bi annal alama haditsun, bahwa alam ini adalah perkara baru, itu kan tidak semua orang tiba-tiba menangkap bahwa alam ini adalah ciptaan. Banyak orang yang mengatakan bahwa alam ini ya itu tadi. Yang mengatakannya bukan orang yang sembarangan istilahnya, para ahli filsafat barat, dan telah melakukan hipotesa. Jadi tidak sembarangan, ternyata salah. Itulah, ya kan? Telah melakukan ujian segala macam, uji materi, tapi ternyata salah. Fa innahu mauqufun 'ala an-nadhari fil alam. Untuk tahu bahwa alam itu hadis, bahwa alam itu baru, dia harus duduk dulu menekuni bidang ke alam semestaan. Mauqufun 'ala an-nadhari fil alam. Harus memperhatikan dengan seksama tentang ke alam semestaan. Mulai dari takrifnya alam, mulai dari istiqoknya alam. Alam itu diambil dari lafaz basis. Itu penting. Makanya nanti dalam usul pasti itu dibahas. Tujuannya ya ketika kita menghadapi satu kasus syar'i. Satu kasus yang dibutuhkan hukum syar'i. Itu kan ini dan semacam sampai kepada istiqaq, taraduf, istirak, segala macam. Luar biasa. Tidak sembarangan ini. Nah, wa man nusyahidu fihi min at-taghyir, dan butuh kepada sesuatu yang kita lihat di dalam alam itu, yaitu ada perubahan. Apa itu bayan tasilu min taghyirihi ila hudusihi? Maka dapat kita simpulkan bahwa dengan perubahan itu menunjukkan kebaharuannya. Berarti baharu. Dengan adanya perubahan itu menunjukkan kebaharuannya. Oke.
Itulah yang dikatakan ilmu nadhari lah. Nadhar itu sendiri apa? Gitu. Kita katakan ilmu nadhari, yang menggunakan nadhar dan istidlal. Nadhar itu apa? Gitu. Dikembangkan di sini. Makanya nanti di mantik pasti ini dibahas, di usul fikih, kelas kecil sampai kelas besar dibahas ini. Dan ternyata benar-benar kita butuhkan nantinya. Ketika kita akan khususnya menerangkan, membahas, melihat, apa istilahnya, mentesis. Itu benar-benar dibutuhkan itu tarif-tarifnya. Nanti ente akan tahu kegunaannya itu setelah ente belajar yang banyak. Gitu. Katakan wanadaru wal fikru fi halil mamduri fi, pemikiran tapi ketika dijalankan, bukan sekedar pemikiran. Kalau pemikiran itu kan istilahnya hal yang lazim pada manusia karena memang dia adalah hewan yang dapat berpikir. Tapi ketika pemikiran itu dijalankan untuk sampai pada sesuatu, itu namanya nadhar. Jadi nadhar itu bukan pemikiran saja, tapi pemikiran yang diberlakukan, pemikiran yang dijalankan. Mengerti nggak? Pemikiran yang dijalankan untuk sampai pada sesuatu itu namanya nadhar. Nah, fi halil mandhuri ketika dia ketika dia menjalankan untuk sampai kepada mandhuri. Kenapa? Kenapa harus dibegitukan? Liyu'addiya ilal matlub al-khabari. Kemarin ini agar sampai kepada yang dituju. Yang dituju adalah al-matlub al-khabari, yaitu hukum. Hukum, maksudnya hukum bukan harus wajib apa dan semacamnya. Hukum itu adalah menetapkan satu sifat, satu keadaan kepada satu zat. Itu hukum namanya. Ketika kita katakan Zaid berdiri, kan kita tetapkan hukum berdiri yang bernama sifat. Berdiri kan sifat. Kita tetapkan pada satu zat, satu benda, istilahnya bernama Zaid. Ngerti nggak? Itu namanya hukum sudah. Kita tetapkan sifat bernama hurmah kepada sebuah zat bernama khamr. Katakan al-khamru haramun. Kita tetapkan satu sifat bernama haram kepada satu zat bernama riba. Riba itu zat. Mengerti nggak? Nah, seperti apa? Ya. Intinya tidak mungkin toh sifat itu menempel kepada sifat. Nah, kalau riba ini ngotot, riba seperti apa kalau memang zat? Ya sebetulnya zat. Iya, ente jangan katakan itu sifat berarti zat kalau tidak nampak materinya kan begitu. Kita akan menolaknya dengan hipotesa baru, yaitu tidak mungkin dikatakan sifat karena sifat tidak bersifat. Mana ada sifat bersifat? Mana ada sifat nempel pada sifat yang lain? Jadi tidak ada. Bagaimanapun filsafatnya, sifat itu pasti nempel pada benda. Kenapa tidak ada riba? Ya banyak benda yang tidak kelihatan. Amil, mubtada. Yang merupakan mubtada apa? Itu ada amil itu. Ada bendanya itu. Cuma tidak dibikin istilahnya. Ada. Banyak, nggak aneh. Banyak hal yang istilahnya dia seharusnya materi tapi tidak terungkapkan dalam alam kita ini. Tapi ada dia. Dari riba seperti itu. Makanya keharaman itu adalah sifat ditempelkan pada sebuah zat bernama riba. Kepada zina. Zina seperti apa? Ada zatnya dia. Karena tidak mungkin katakan itu sifat. Suatu saat bisa dikatakan sifat apabila kita perlukan. Tapi dalam hal ini dia harus menjadi zat. Kenapa? Karena jika tidak sedemikian, maka sifat akan menempel kepada sifat. Di mana ada ceritanya, gitu. Filsafat yang mana yang menentukan itu? Saya mampu nggak berpikir seperti itu? itu cara itu berpikir itu hasil dari berpikir itu, begitu itu. Nanti mampu nggak menerangkan seperti itu? Itu yang perlu nanti dipelajari. Ya, saya juga tanpa sadar mempelajari hal itu kepada guru saya. Tetapi beliau pakai bahasa Arab. Saya kan dengan menerjemahkan sebenarnya. Beliau begitu. Ngerti nggak? Nah, wal istidlalu talabud dalil. Tadi dikatakan min ghairi istidlalin wa nadharin. Apa istidlal? Istidlal ya talabud dalil. Wongnya adalah lafaz dallah yang diikutkan wazan istaf'ala, sinnya bermakna
bermakna tolab. Berarti istidlal maknanya tolabul dalil. Istighfar berarti tolabul ghufran. Kan gitu aja. Nah, liyu'addiya ilal matlubi, agar sampai juga kepada, ya sama istidlal dengan nazar itu ya mirip-mirip. Cuman kalau istidlal lebih fokus kepada dalil. Dalil syar'i intinya. Kalau nazar itu umum gitu lah. Fa mu'addin nazari wal istidlali wahidun. Selesai. Berarti yang menuntut untuk ada nazar dan istidlal ya satu. Yang menuntut ada nazar dan istidlal ya satu berarti. Apa? Matlub. Mu'addid nazar wal istidlal apa? Matlub yang kita cari. Dan yang kita cari kan sebenarnya sudah ada. Tapi hukum Allah Subhanahu wa taala, cuman kita ingin menetapkannya. Apakah gitu loh, tesis ente bahwa khamr itu haram gitu ya. Secara istidlal itu bagaimana? Apakah benar gitu loh? Ada sudah, ada dalilnya. Fa innamal khamru wal maisiru wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu. Itu jelas sudah. Rasulullah juga beratus-ratus hadisnya menyatakan barang siapa yang minum khamr dia tidak akan mencium bau surga. Kan begitu banyak sekali. Paham? Nah, cuman sekarang apabila kita inginkan dengan cara mendalilkannya dengan dalil mantiki, ya, artinya kalau dilogikakan, benar nggak pernyataan seperti itu? Atau uji material istilahnya. Uji material. Ketetapan hukum seperti itu kan perlu diuji material. Nah, uji materialnya itu menggunakan tata cara mantikiyah. Kita lihat al-khamru muskiratun, setuju? Itu dulu. Khamr itu memabukkan, setuju? Pada dasarnya. Ngerti? Maka ente jangan ngomong, ada minum khamr sampai 3 kerat, tapi tidak mabuk-mabuk. Ini kan 1001. Paham nggak? Kalau orang barat minumannya memang khamr. Bertamu ya dikasih khamr ente lah. Memegang yang dingin apa yang panas gitu. Itu bukan kopi. Bukan teh itu. Jadi itu adalah khamr memang. Ngerti nggak? Ya, kalau sudah terbiasa begitu ya nggak mungkin mabuk dah. Kalau cuman 2-3 botol. Ngerti ya? Nah, tapi pada dasarnya yang dinamakan khamr itu adalah memabukkan. Setuju nggak? Setuju. Oke, saya kasih mukaddimah kedua. Wa kullu muskirin haramun. Setuju nggak kalau kita katakan bahwa yang memabukkan itu haram? Ya kan? Bisa dia setuju, bisa nggak? Kapan dia tidak setuju? Kafir. Kalau dia tidak muslim. Ngerti nggak? Hukum yang akan kita bahas ini syamil untuk orang kafir juga apa hanya untuk hukum syar'i Islami? Islami. Ya, berarti harus ngomong sama orang Islam saja. Dan tidak nyambung nanti kalau dia ngomong sama orang kafir. Itu tata cara dalam uji material. Gitu. Ngerti nggak? Ngomong ngajak orang Islam. Setuju nggak? Seluruh orang Islam. Nah, setuju nggak kalau dikatakan yang membukan itu haram? Enggak setuju. Kasih dalil hadis. Nah, ini dikatakan oleh Nabimu yang mulia sallallahu alaihi wasallam kata begini. Mau bilang apa dia? Mungkin yang sahih. Ayo mau bilang apa lagi? Oke lah, saya setuju. Kalau saya setuju, oke, saya simpulkan. Kalau al-khamru muskiratun kullu muskirin haram, ambil khamr sebagai mabuk pada muqaddimah pertama, ambil mahmul ya sebagai ambil lafaz haram sebagai mahmul pada muqaddimah kedua. Sambungkan, pasti menjadi natijah. Al-khamru haramun, selesai. Sudah jadi natijah. Nah, itu caranya. Ngerti ya? Nah, yaitu istidlal. Dan ini dibutuhkan. Istidlalnya dibahas di ilmu usul karena kita dalam usul nanti butuh seperti itu. Gitu kan. Caranya. Nah, jama'al musannifu bainahuma fil isbati wan na'fi ta'kidan. Musannif bersamakan antara istidlal dengan nazar dalam isbat dan nafi. Isbat itulah. Dilihat tadi. Mulai dari awal. Ya itu.
ilmu daruri ini ya adalah ilmu yang awas ya tajuk nazarin awas gitu ya. Nah, ini nasi ya. Apa yang dikatakan nasi huwallazi yahtaju ilaihi ma nazarin istiqlal. Ini coba ngerti nggak? Musannif menjamak memadukan nazar dengan istidlal, padahal maknanya sama kan? Paham nggak ente? Padahal maknanya sama. Nazar dengan istidlal tadi itu loh. Famu'addi atau famu'adda boleh itu. Famu'adda nazarin istidlalin atau famu'addi nazarin istidlalin. Sebabnya nazar dan istidlal wahidun. Memang dia ada ini. Wawunya berarti atau tafsir saja. Gitu ya. Sin nafyi. Nih. Wanisbati. Baik di sini maupun ini kan persaduan. Ini duaan juga. Ngerti nggak? Nah, di sini kedua musannif itu membersamakan istidlal dengan nazar, nafi dengan istidlal, ngerti? Takkid kan? Sebagai takkid saja. Semuanya musannif bilang, lah saya bilang nazar itu. Ditambahi wastidlalin, biar lebih kuat takkidan. Sini Allah biasa nazarin cukup. Tambahi wastidlalin. Ngerti? Itu maknanya. Awas. Awas maksudnya ininya, maknanya kitabnya itu, bukan ente untuk memahami ini. Ketika di sini di kitab ini, ente kan akan mengajarkan kitab ini tahu suatu saat, ente itu nggak kebingungan sendiri. Kan lucu kalau ente ngajar, ya, ente ngajar entenya yang bingung apa? Ya sekali-kali bingung nggak apa-apa. Untuk kadang-kadang yang membuat bingung adalah ibaratnya yang ruwet. Dan ibarat ruwet itu biasanya juga bukan dari musannif. Ya dari cetakan lama begitu dan tidak ada revisi. Banyak saya tidak paham ini apa maksudnya. Sudah dirangkai di utak-atik itu nggak maduk-maduk. Di utak-atik nggak maduk-maduk. Apa? Tidak kena skala ini. Oh ternyata ada yang kurang. Ada yang ini. Ya baru bisa dipahami. Jadi kadang-kadang bingung karena memang materi kitabnya itu membingungkan gitu lah. Itu lama tidak membingungkan itu. Yang repot itu takut kitabnya tidak membingungkan sebenarnya cuma ente-nya yang bingung karena PDW. Gitu lah. Itu berarti SDM-nya tidak siap. SDM-nya tidak siap. Jadi guru. Ngerti enggak? Bagaimana cara meyakini terhadap perkara yang ini keluar dari mana? Di orang yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang mati nikah hadir, orang yang tidak nikah. Ada bahasa Indonesia ya tidak paham. Intinya orang yang ada yang mengatakan yaitu mukasafah wali. Terus misalnya ada orang mau meninggal dunia, dia itu mengatakan ruhnya datang kepadanya dan mengatakan bahwasanya dia akan sebentar lagi meninggal. Bagaimana cara untuk meyakini terhadap? Jangan diyakini, cari caranya untuk meyakini. Tidak boleh diyakini malah. Karena apabila meyakini hal tersebut, maka keluar dari konteks Al-Quran dan As-Sunnah. Masalah seperti itu kan adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata Nabi itu tahu bahwa Khadijah itu akan wafat, ya kan? Maka Nabi SAW tidak sehebat itu sedihnya, gitulah. Dan andai kata tahu Nabi Muhammad SAW bahwa anaknya itu akan meninggal dunia yang laki-laki semuanya, maka Nabi Muhammad pastinya sudah siap sejak awal. Nabi Muhammad keluar air mata. Tidak tahu Nabi Muhammad tidak tahu bahwa anaknya kapan. Dan harapan Nabi Muhammad adalah sebagai anak yang belahan jiwa akan menjadi harapan besar.
Paham nggak? Tapi Nabi Muhammad tidak tahu. Ngerti tak? Jadi tidak ada istilah seorang mukasyif. Itu mengada-ngada itu sama dengan nemok nopo kuburan orang. Dia ada yang kepada kerasukan jin, lalu dibawa kepada dia. Memang saya lihat, memang dia itu berbicara sama jin yang masuk. Bisa kalau cuma seperti itu. Jadi ada banyak makhluk Allah yang diberikan kemampuan. Akan tetapi untuk masalah ruh itu tadi, bahwa dia akan ini, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau ada beberapa hamba Allah yang diberikan kekuatan supranatural, ya, kekuatan di bawah sadar istilahnya, untuk berbicara dengan makhluk Allah yang lain, dari dunia lain, tidak ada. Ya, tidak menutup kemungkinan. Apa yang terjadi pada Nabi kan juga bisa terjadi kepada para hambanya yang dikasihi. Dalam hal ini dinamakan waliullah. Ada waliullah itu. Allah berfirman, inna awliya Allah la khafun alaihim wa la yahzanun. Dan itu umum, siapapun. Ada orang yang dikasihi Allah, itu namanya waliullah. Dan hal itu kan terjadi pada nabi-nabi yang lain. Pada nabi-nabi. Di antaranya Nabi Sulaiman ketika berbicara dengan jin. Jin ifrit diceritakan dalam Al-Quran. Wa qala ifritun minal jinni. Ini dah? Ifritun minal jinni. Nah, apa yang terjadi pada nabi itu kan memungkinkan terjadi kepada hamba Allah yang bukan nabi, tapi dia kekasih Allah. Apa pantas? Seorang laki-laki yang membawa singgasananya siapa? Balqis. Ya, itu masa nabi. Tidak ada yang menceritakan itu nabi. Itu adalah seorang yang diberi ilmu oleh Allah. Coba lihat. Wali dia berarti. Diberi kemampuan. Mengerti nggak? Dan di hadapan nabi dia berbuat seperti itu. Bayangkan. Nah, di hadapan seorang nabi dia berbuat itu. Oke ya Tuhan, aku sanggup mendatangkan singgasana Balqis di Yaman ke Palestina ini. Bayangkan itu, Yaman Palestina sebelum mata Tuhan berkedip. Bayangkan ceritanya Al-Quran. Bisa, tapi tidak pernah dia tahu kepada roh. Andai kata tahu, siapa yang lebih sakti dari jin? Siapa yang lebih sakti dari jin? Jin itu jelas bisa terbang. Apa buktinya? Al-Quran bercerita ketika mereka mendengarkan berita-berita langit. Lalu tubuh-tubuh mereka dilempari syihab, dilempari panah-panah berapi. Kan berarti mereka terbang ke atas. Jelas Al-Quran semua ya. Ya kan? Tidak ada orang bisa terbang itu. Jin bisa. Ya kan? Akan tetapi jin dengan kesaktiannya itu tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman meninggal dunia. Andai kata Nabi Sulaiman meninggal dunia sejak awal, jin tidak akan mau meneruskan pembangunan Haikal Sulaiman, Baitul Maqdis. Karena membahayakan kedudukan jin itu. Nah, jin kafir. Ya, dia karena hanya takut kepada Nabi Sulaiman. Paham tak? Itu tidak tahu sampai Nabi Sulaiman itu jatuh dengan sendirinya. Ternyata sudah sekian lama meninggal dunia. Ya karena Nabi memang Nabi tidak dimakan oleh apa-apa jasadnya. Nas dari hadis bahwa yang tidak dimakan tanah dan yang tepat jasad itu adalah diantaranya Nabi. Nabi Sulaiman ya Nabi. Sampai habis dimakan rakyatnya. Sedikit demi sedikit. Kalau tidak salah dalam cerita, ya, katakanlah dalam riwayat, meskipun Israelia, itu sampai 3 tahun. Ininya itu dimakan rakyat. Ya, sedikit mungkin. Sampai 3 tahun. Baru jatuh. Jin laut. Meninggal. Ternyata meninggalnya lama 3 tahun. Andai kata ngomong gitu akhirnya aja. Andai kata aku tahu 3 tahun yang silam mau aku gitu. Membahayakan jin. Betul mati kan membahayakan jin. Sebenarnya masjid itu musuhnya jin ini. Jin-jin kafir. Iya kan? Tidak ada yang kafir. Jangan tanya bagaimana cara meyakini. Bagaimana cara untuk tidak meyakini. Bagaimana caranya untuk tidak meyakini. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu,
perbanyaklah belajar ilmu syariah. Nanti ente akan tahu kalau sudah banyak membaca ilmu syariah itu nggak gampang percaya, nggak mudah percaya kepada klinik-klinik kelas picisan itu. Itu ente, itu kelas picisan. Allah. Aduh. Bentar,